Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang diberkati. Sekali lagi shalom, selamat pagi. Bagaimana kabar? Kami berharap bahwa kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Kita bersyukur kita sudah masuki minggu pertama di bulan Mei. Dan kita bersyukur kalau kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Mazmur 121 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur 121 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Itulah Tuhan kita. Dalam keadaan apapun tidak pernah terlelap. Dia selalu ada bersama dengan kita. Keluar masuk kita akan dijaga dan diberkati oleh Tuhan. Bapak saudara, mari kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menuntun kehidupan kami di dalam kebenaran, di dalam kuasa Allah Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua oleh karena kemurahan Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh beribadah kepada Engkau melalui ibadah live streaming pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap anak-anak Tuhan yang boleh Tuhan pilih, panggil dan pakai pada pagi hari ini untuk boleh melayani Engkau. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong berkati mereka. Biarlah setiap hati kami, pikiran kami, jiwa kami terarah dan fokus hanya kepada Engkau. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan boleh memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang ditaburkan itu akan boleh mengubah setiap hati dan pikiran kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, jikalau nanti firman Tuhan ditaburkan, kami berdoa biarlah kuasa Allah Roh Kudus boleh bekerja di tengah-tengah kami, mengubah hidup kami, meneguhkan iman kami. Dan kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan secara live streaming, yang ada di rumah saat ini. Biarlah juga Tuhan hati kami, pikiran kami juga boleh fokus kepada Engkau. Karena mungkin menjadi hal yang baru bagi kami ketika kami mendengar firman Tuhan di rumah. Tidak seperti biasanya ketika kami berkumpul di gedung gereja. Tetapi biarlah hati kami, pikiran kami terarah dan fokus hanya kepada Engkau. Karena kami percaya bahwa firman Tuhan adalah firman yang hidup, tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Dan kami percaya bahwa ketika firman ditaburkan, itu akan berkuasa mengubah kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan hingga kami akhiri nanti. Kiranya Engkau berkuasa atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kalau kita boleh ada hari ini dan Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, dan mari kita akan katakan, Engkau Tuhan yang suci, Engkau Tuhan yang maha kuasa, suci, suci, suci. Dengan segenap hati kita katakan, Engkau suci, suci, suci. Suci, suci.
segenap hati katakan, Engkau suci, suci, suci. Suci, suci, Kau kudus tersungkur, kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya segenap malaikat. Sujud menyembahmu, Tuhan yang ada, Tuhan yang ada selama-lamanya. Segala pujian bagimu Tuhan, yang bagimu segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Mari katakan, Holy, 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 merciful and mighty God in 3 person, blessed Trinity. Kami siapkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Hati kami telah siap, biarlah Roh-Mu yang hidup memenuhi kami. Mari katakan, Engkau Allah yang setia, Engkau Bapa yang mulia. Engkau Allah yang setia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kau pulihkan hidupku, dan Kaulah harapanku Tuhan, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah menyelamatkan hidupku, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari katakan dengan segenap hati kita, Engkau Allah yang setia, Allah yang setia.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Biarlah segenap hati kami, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama kita akan tunduk kepala dan kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Pagi ini Engkau mengizinkan kami untuk mengikuti ibadah bersama-sama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang baik, sehingga kami boleh memuji dan mempermuliakan Engkau. Sekalipun kami, beberapa orang di dalam keluarga kami ibadah, tapi kami percaya bahwa tidak akan pernah kehilangan hadirat Allah, tidak akan pernah kehilangan penyertaan-Mu ya Allah. Roh Kudus akan berdiam di dalam setiap pribadi kami, akan menjelaskan, menguraikan, menerangkan kebenaran firman yang akan kami dengarkan bersama. Pakai hamba-Mu yang berdiri di balik mimbar ini Tuhan, yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan, Engkau sembunyikan di bawah kaki salib-Mu, dan Engkau urapi dengan kuasa-Mu, Engkau pakai boleh menjadi berkat, dan memberkati, meneguhkan, menguatkan, memotivasi seluruh sidang jemaat-Mu, dan seluruh pemirsa yang melihat dan mendengarkan kebenaran ini. Kami menyerahkan sepenuhnya, kuasai setiap hati kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus, kami siap untuk diberkati. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu pertama pada bulan Mei. Dan mari kita bersama-sama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Iman yang Sejati Bertahan Sampai Akhir. Iman yang sejati bertahan sampai akhir. Saya mengambil dari firman Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita dari Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima, kita akan uraikan nanti pasal ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20, tapi bacaan hari ini kita akan baca saja di ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Sekali lagi, Yakobus pasal yang kelima, bacaan kita dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11 di bawah perikop bersabar dalam penderitaan. Ya, saya akan membacakan ayat ini terlebih dahulu. Mari kita simak bersama-sama. Saya akan memulainya. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum.
Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, surat Yakobus ini ditulis oleh Yakobus, ya, saudara tiri Tuhan Yesus. Sebenarnya Yakobus, ya, dia baru percaya Yesus saat Kristus bangkit. Jadi sebelum Kristus bangkit dia belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Begitu Kristus bangkit, dia mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia, Mesias yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yakobus menulis surat ini yang ditujukan secara umum kepada orang-orang Kristen yang teraniaya, orang-orang Kristen yang mengalami penderitaan, orang-orang Kristen yang tersebar di seluruh wilayah di luar Israel. Orang-orang yang percaya Yesus pada abad pertama itu mengalami tantangan yang luar biasa. Ingat, setelah Stefanus mati dirajam dengan batu, kekristenan awal tersebar kemana-mana. Dan Yakobus sebagai seorang tokoh Kristen di Yerusalem saat itu, dia sebagai seorang hamba Tuhan, dia menulis surat kepada orang-orang Kristen secara umum yang tersebar, yang telah mengalami penganiayaan dan penderitaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, judul yang saya angkat pada kesempatan pagi ini, iman yang sejati bertahan sampai akhir. Tidak begitu jauh penderitaan yang kita alami saat ini. Hanya berbedanya, kita mengalami penderitaan, kita mengalami kesusahan pada masa-masa akhir seperti ini. Jelas karena COVID-19, virus corona yang menggemparkan dunia. Tetapi kekristenan saat itu bukan karena virus, tetapi kekristenan saat itu karena penganiayaan, karena penderitaan, karena penolakan, karena intimidasi, karena ancaman. Saudara, itulah sebabnya maka saya memberikan judul iman yang sejati bertahan sampai akhir. Kalau kita membaca di dalam Yakobus pasal 1 sampai dengan pasal yang kelima, kita bisa memberikan judul secara keseluruhan iman yang sejati. Iman yang sejati tentunya dia akan bertahan di dalam pencobaan. Iman yang sejati tentunya dia akan mengalami sebuah pergumulan hidup, tantangan hidup, ujian-ujian dia tidak akan tetap goyah. Iman yang sejati tentunya juga harus dibuktikan dalam perbuatan, tidak hanya berkata-kata seperti ditulis di dalam pasal 3. Iman yang sejati tentunya tidak hidup di dalam hawa nafsu. Iman yang sejati tentunya bisa mengendalikan ucapan dan perkataan. Dan iman yang sejati adalah iman yang bertahan sampai kepada kesudahannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman merupakan suatu asas pokok di dalam kekristenan. Mengapa? Karena orang berdosa itu diselamatkan oleh iman. Itu Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9. Orang berdosa dibenarkan di hadapan Allah juga oleh karena iman. Itu di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang pertama. Dan orang percaya hidup oleh iman seperti yang ditulis oleh Paulus di 2 Korintus pasal yang kelima ayat 7. Saya akan membacakan, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Landasannya adalah iman. Dan penulis Ibrani juga mengatakan tanpa iman orang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Itu artinya iman menjadi sebuah asas, sebuah pokok, sebuah dasar yang sangat penting dalam kekristenan kita. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Ini luar biasa. Jadi iman tidak hanya sekedar percaya, walaupun belum ada buktinya. Tetapi iman juga akan memiliki sebuah ketaatan apapun konsekuensinya. Jadi iman tidak hanya sekedar percaya, walaupun belum ada bukti. Tetapi iman juga adalah sebuah ketaatan yang terus menerus apapun konsekuensinya.
Kalau kita membaca kitab Ibrani pasal 11, kita akan menemukan tokoh-tokoh iman di sana, di mana mereka yang bertindak sesuai dengan firman Tuhan dan tidak mempedulikan apapun konsekuensinya saat itu. Jadi kekristenan dituntut memiliki iman yang sejati, dan iman yang sejati adalah iman yang bertahan sampai kepada akhirnya. Lalu apa yang Tuhan mau kita lakukan? Ada 3 poin yang akan kita lihat pada kesempatan pagi ini. Apa yang mau Tuhan kita lakukan? Pertama, Tuhan mau agar kita memprioritaskan hidup yang benar. Agar kita sebagai anak-anak Tuhan memprioritaskan hidup yang benar. Yakobus mengkontraskan dengan orang yang memprioritaskan hidup yang secara hidupnya tidak benar. Seperti orang kaya. Di dalam pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, Yakobus menyoroti kehidupan orang kaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini orang kaya luar biasa disoroti oleh Yakobus. Saya akan membacakan secara singkat. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir dan lain sebagainya sampai dengan ayat yang ke-6. Orang kaya di sini ditegur habis-habisan oleh Yakobus. Kenapa? Karena orang kaya di sini adalah orang kaya yang hidupnya tidak benar. Bukan salah menjadi orang kaya. Sekali lagi saya mau beritahu, menjadi orang kaya tidak berdosa. Menjadi orang kaya tidak salah. Tetapi yang ditegur oleh Yakobus di dalam surat ini adalah menjadi kaya dengan cara yang salah. Perhatikan baik-baik, menjadi kaya dengan cara yang salah. Cara yang salahnya seperti apa? Menjadi kaya dengan cara yang salah seperti apa? Prioritas hidupnya jelas harta. Sikapnya salah mengapa? Karena orang kaya ini menahan upah buruh, menahan upah karyawannya, menahan upah pegawainya. Harusnya upahnya diberikan tetapi ditahan. Kita melihat orang-orang di Yahudi di sana saat itu, sebagaimana Tuhan Yesus juga menggambarkan, orang-orang miskin itu biasanya dipekerjakan. Orang-orang miskin itu biasanya bekerja di tempat orang ya, yang punya perusahaan atau yang punya pertanian, yang punya lahan besar, yang punya perkebunan besar, lalu dia dipekerjakan. Dan biasanya dia akan mendapat upah harian. Dan itu bagi orang kaya yang punya perusahaan, yang punya pertanian, yang punya lahan besar, jika mempekerjakan pekerja-pekerja itu, para buruh itu, para orang-orang miskin itu, banyak yang ditahan upahnya, bahkan ada yang tidak diupah. Nah, ini menjadi persoalan yang sangat luar biasa. Makanya Tuhan Yesus mengingatkan, tidak boleh kita menahan upah. Tidak boleh kita menahan upah sampai hari berikutnya. Harus segera diberikan sesuai dengan upahnya. Dan kadang-kadang itu dihitung juga sesuai dengan jam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesalahan orang kaya yang ditegur Yakobus adalah prioritasnya adalah uang. Cara mendapatkannya uang itu tidak benar. Karena apa? Menahan upah buruh, menahan gaji karyawan seharusnya diberikan pada saatnya, tetapi dia tidak kasih. Lalu di dalam kemewahan hidupnya berfoya-foya orang ini, hidup dalam hawa nafsu, bahkan dikatakan di dalam Alkitab kejam, suka membunuh, bahkan menghukum. Orang kaya ini memiliki sebuah kehidupan dan cara hidup memperoleh kekayaan salah. Menggunakan kekayaannya salah. Memperoleh sudah salah, menggunakan kekayaan salah. Dan kadang-kadang menguasai pengadilan, sehingga pengadilan bisa disuap. Saudara, sepertinya tidak jauh beda ya, kalau kita melihat zaman orang-orang kaya saat itu, sebagian besar tanda petik orang-orang kaya yang sekarang ini kita rasakan. Berapa banyak orang-orang kaya yang juga menahan upah buruh, mempekerjakan semaunya sendiri, kadang-kadang tidak manusiawi dan upahnya tidak setimpal dengan tenaga yang buruh itu lakukan. Nah, itu yang terjadi.
Orang kaya yang seperti ini sulit, kata Alkitab, dan tidak mungkin masuk surga. Di dalam Matius 19:23 Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga." Karena kekayaan itu menguasai hatinya. Dan firman Tuhan pernah berkata, firman Tuhan mengatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kadang-kadang orang yang setelah ditutupi harta dengan kekayaan, dengan kemewahan, dengan uang dan lain sebagainya, harta benda, kadang-kadang hatinya melekat di situ, bukan di Tuhan. Ini yang ditegur oleh Yakobus. Prioritasnya bukan untuk Tuhan, prioritasnya adalah untuk barang, prioritasnya untuk benda, prioritasnya untuk uang, prioritasnya untuk perkara-perkara duniawi. Dan Alkitab mengingatkan kepada kita sebenarnya, kita harus prioritas kepada Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Matius pasal 6 ayat 33. Dan bagi kita saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita menyadari bahwa kita harus memiliki prioritas hidup. Apa prioritas hidup? Tuhan. Apa prioritas hidup? Kemuliaan Allah. Apa prioritas hidup kita? Yesus, bukan harta dan bukan kekayaan. Itu prioritas. Paulus mengingatkan kepada kita agar kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena apa? Karena semuanya itu akan berakhir. Orang kaya diingatkan bahwasanya apa? Bahwasanya mereka tidak akan pernah menjadikan kekayaan itu, harta kekayaan itu sebagai jaminan di dalam hidupnya. Kalau meninggal ya habis. Apa yang menjadi prioritas hidup kita? Kalau toh akhirnya semuanya akan lenyap di dalam dunia ini, apa yang menjadi prioritas hidup kita? Mari kita berpikir, masa-masa yang sulit, jangan kita mengejar harta kekayaan kita. Dia akan lenyap. Butir-butir padi akan busuk, emas akan berkarat, kata Alkitab. Perak akan berkarat, semua akan lenyap. Bahkan sampai kepada akhirnya, masa akhir zaman, mereka akan mengalami kesusahan. Hidupnya berfoya-foya. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang-orang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Orang lemah semakin tertindas, orang lemah semakin teraniaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita tidak seperti orang kaya di sini, tapi yang saya mau tekankan, apa prioritas hidup kita? Perkara-perkara dunia yang tidak pernah menjamin hidup kita, atau kita memprioritaskan hidup kita untuk perkara-perkara kekekalan di dalam kerajaan surga? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Poin yang kedua, Yakobus mengingatkan agar di sini sabar dalam mengalami masa sulit. Yang tadi saya baru bacakan di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Saudara, di sini Yakobus mengatakan sabar. Apa artinya sabar? Sabar itu artinya tetap berada di tempat dan teguh berdiri pada saat Anda ingin melarikan diri. Itu sabar. Tetap bertahan di tempat, padahal sebenarnya sudah tidak kuat, sudah tidak tahan. Ingin melarikan diri karena saking tidak tahannya, tapi tetap bersabar, tetap berada di tempat, sampai kepada akhirnya ada jalan keluar. Sabar di sini juga bertahan dalam penderitaan, dan tidak membalas dendam terhadap si penindas tadi. Sudah hidupnya tidak enak, penuh penderitaan, ditindas, dianiaya. Alkitab mengingatkan pada kita agar kita sabar. Sangat tidak mudah ketika kita diintimidasi, ketika dianiaya, ketika kita ditindas, ketika kita tidak dimanusiawikan, sangat sulit untuk tidak membalas. Itu perlu pengendalian diri, perlu kekuatan dari Tuhan untuk bertahan
dan secara manusia kita tidak sanggup, tetapi perlu kekuatan dari Tuhan. Yakobus mengingatkan kepada orang-orang yang mengalami penderitaan, orang-orang yang mengalami masa sulit, seperti kita saat ini, masa corona seperti ini, masa COVID-19 seperti ini. Banyak orang kena PHK, banyak orang tidak dipekerjakan lagi. Masa sulit, ekonomi semakin sulit. Dan Alkitab mengingatkan pada kita sabar, bertahan. Pak Pendeta, tidak mudah loh sabar. Saya tahu itu tidak mudah. Tetapi ketika kita menjalaninya dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan, kita diberikan kesanggupan. Amin. Kita diberikan kekuatan. Amin. Alkitab juga mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan jika engkau dicobai, kata Alkitab, aku akan memberikan kamu jalan keluar. Apa? Agar kamu sanggup menanggungnya. Bukan keluar dari penderitaan, bukan keluar dari masalah, bukan keluar dari ancaman, bukan keluar dari intimidasi, tapi Alkitab memberitahu agar kamu sanggup menanggungnya. Itu artinya apa? Ada suplai kekuatan dari Allah yang masuk dalam diri kita dari dalam. Lalu kita berdiri teguh memandang Allah dengan sebuah keyakinan bahwa aku mampu menanggungnya. Karena pencobaan itu tidak melebihi kekuatanku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menarik sekali. Kemudian Yakobus minta agar kita belajar dari seorang petani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang petani. Kita lihat berbicara seorang petani, saya ini anaknya petani desa. Saya dari jauh, saya dilahirkan di keluarga petani, hidupnya setiap hari ke ladang, setiap hari ke sawah. Saya tahu persis bagaimana kehidupan saya saat itu. Saya dilahirkan 57 tahun yang lalu, tahun 63 di sebuah desa kecil. Dan orang tua saya seorang petani, anaknya banyak, saudara tahu. Saya diajak bertani sama orang tua saya, masa sulit saat itu. Apalagi kalau musim kemarau, saudara. Saya diajak untuk membawa ember, kemudian menyirami tanaman-tanaman itu. Tanaman yang ditanam tidak langsung dituai, itu perlu proses, itu perlu waktu, itu perlu kesabaran. Dan jika kita mengelola tanah, misalnya di sawah, lalu kita menanam padi, padinya dimakan hama, anggaplah dimakan wereng, petani tidak akan putus asa. Dia akan mengulangi bertani lagi, mengulangi bertani lagi, mengulangi bertani lagi, mencoba dan mencoba dan mencoba. Itu artinya ada sebuah keuletan, itu artinya tidak ada keputusasaan. Dan saya senang waktu itu, saudara. Waktu itu begitu mau panen, ya misalnya panen kacang tanah itu, ya, yang bisa dibuat peyek itu, ya, kacang tanah itu ya, karena tanahnya luas. Jadi saya diajak oleh orang tua saya, oleh bapak saya itu kadang-kadang nginap di ladang itu, menginap, membuat gubuk kecil lalu kami nginap, malam-malam nginap, nunggu kacangnya itu supaya tidak dicuri orang. Itu waktu itu masa sulit sekali. Tetapi begitu panen, waduh luar biasa. Begitu panen, kemudian dikeringkan, lalu dijual ke pasar. Saya ikut bapak saya jual ke pasar, dan saya dibelikan sesuatu luar biasa. Saat itu, aduh, rasanya kalau kita melihat masa lalu, penderitaan itu luar biasa. Luar biasa. Dan saya hanya ingin menekankan, begitu sabarnya seorang petani, begitu sabarnya seorang petani yang mengelola tanamannya, lalu dia berharap akan panen. Berharap akan tuaiannya, tidak mudah dan bukan memakan waktu yang singkat, dan itu perlu pengorbanan dan itu perlu perjuangan. Yakobus memberikan kita sebuah pelajaran berharga, yaitu seorang petani yang dengan sabar, dengan tekun, dengan ulet. Tantangannya ada nggak petani? Banyak. Ada hama. Ada tidak panen dengan baik. Bahkan cuaca, petani tidak bisa mengatur cuaca, saudara. Kadang-kadang mungkin sekarang ditanam kemudian kena cuaca yang buruk dan itu akhirnya menjadi rugi. Tetapi tidak ada petani yang mengundurkan diri dari seorang petani. Dia akan tetap ulet, dia akan tetap bertahan sampai kepada dia memanen.
hasil pertanian itu. Luar biasa bukan? Gambaran ini yang dijelaskan oleh Yakobus agar kita di saat-saat mengalami penderitaan, di saat-saat mengalami tantangan hidup, di saat-saat mengalami tekanan, ancaman, intimidasi dari siapapun, bahkan oleh karena situasi COVID-19 ini, Alkitab mengajarkan kepada kita belajar bertekun seperti seorang petani. Kemudian Alkitab juga menegaskan agar kita memiliki keteguhan hati. Apa artinya keteguhan hati? Menguatkan hatinya, menjaga hatinya agar tetap teguh dalam iman di masa-masa yang sukar dan terus berpengharapan kepada Tuhan. Enggak gampang, tidak gampang, tetapi ini yang harus kita lakukan. Yang berikutnya, di dalam suasana sabar, menjaga kesabaran dalam mengalami tantangan tadi, kita tidak boleh bersungut-sungut dan saling menyalahkan. Nah ini dia, ini kejelekannya di sini. Ya, sudah mengalami banyak tantangan, kadang-kadang kita satu dengan yang lain bersungut-sungut, satu dengan yang lain saling menyalahkan. Ini keliru besar. Berapa banyak orang Kristen yang saling menyalahkan satu dengan yang lain? Berapa banyak orang yang saat mengalami tekanan justru bersungut-sungut satu dengan yang lain? Harusnya dalam suasana tertekan kita saling mendoakan, kita saling menolong, kita saling berbagi. Beberapa minggu yang lalu pendeta umumkan di mimbar ini, mari kita kumpulkan aksi sosial untuk COVID-19 ini yang kena dampak. Kita tolong mereka, kita kasih sembako, kita kasih makan, kita tolong. Tapi bagaimana reaksinya? Ada yang reaksi luar biasa kuat, ada reaksi yang bersungut-sungut, ada yang reaksi salah menyalahkan, ada yang menggosipkan sana sini dan sebagainya. Waduh, ini hati-hati. Iblis bisa masuk dalam situasi seperti ini. Orang Kristen dituntut dalam situasi sulit menguatkan dan meneguhkan, bukan saling menyalahkan, bukan saling bersungut-sungut. Ingat, saya mau ingatkan pada kita sekalian, iblis selalu mencari peluang. Dikala ada sebuah kelemahan, dia akan masuk. Di saat kita memberikan kesempatan kepada iblis, akan masuk. Tak kasih gambaran singkat, ini ilustrasi yang sering dikatakan. Di Timur Tengah, ada orang yang naik unta. Unta itu tahan banting, tahan cuaca, dan suatu ketika kalau panas, kalau siang panasnya luar biasa, kalau malam itu dinginnya luar biasa, mendirikan sebuah tenda. Mendirikan sebuah tenda. Nah, yang punya unta adalah tidur di dalam tenda. Tahu nggak, karena kedinginan, maka unta itu memasukkan kepalanya ke dalam tenda. Setelah dimasukkan ke dalam tenda, kepalanya terasa hangat, lalu masuk lagi sebagian lehernya. Loh, kok hangat lagi? Kok punggungnya dan badannya sebelakangnya kok dingin, masuk lagi, karena tendanya tidak terlalu besar, maka akhirnya masuk ke dalam tenda. Apa yang terjadi, saudara? Tendanya apa? Roboh. Karena dia merasa enak, diberikan kesempatan sedikit masuk, kepalanya anget, karena di luar dinginnya luar biasa, cuacanya dinginnya luar biasa, lalu dikasih kesempatan, tenda yang didirikannya roboh. Ingat, jika kita memberikan peluang kepada iblis, lama-kelamaan iblis akan menghancurkan hidupmu. Perhatikan baik-baik. Ketika kita memberikan kesempatan pada iblis untuk membuat sebuah gosip, ketika kita memberikan kesempatan kepada iblis untuk saling menyalahkan orang lain, lama-lama itu akan menghancurkan hidupmu. Siapapun Anda, perhatikan baik-baik itu. Di dalam situasi yang sulit, Yakobus mengingatkan sabar. Yakobus mengingat belajar dengan petani. Yakobus mengingatkan berteguh hati. Yakobus mengingatkan jangan bersungut-sungut dan saling menyalahkan. Karena apa? Ini sebuah perbuatan jahat dan Alkitab mengatakan kamu akan dihukum. Hakim telah berdiri di depanmu. Orang yang saling menyalahkan dan saling bersungut-sungut, mendiskreditkan orang, memiliki pikiran-pikiran yang busuk, yang kotor, yang negatif kepada orang lain. Ingat baik-baik bahwa hakim telah berdiri di depanmu. Dalam masa yang sulit mari kita saling berdiri. Yang terakhir di sini di dalam poin yang kedua, bertekun. Yakobus mengingatkan bertekun dan suruh belajar dengan nabi saat itu. Konteks di sini memberikan gambaran kepada kita siapa? Ayub. Ayub menjadi contoh
dan teladan dalam kehidupan kita, agar bertekun dalam hidup ini. Ayub orang yang setia kepada Tuhan. Namun dalam pencobaan yang dia alami, anak-anaknya pun meninggal. Semua diambil, saudara. Hartanya habis, ternaknya habis, anaknya meninggal. Ayub sendiri mengalami penyakit yang sangat parah. Kulitnya hancur dan membusuk, berbau. Tidak hanya kawannya yang menghindari Ayub, istrinya pun dia marah-marah protes kepada Tuhan dan berkata kepada Ayub agar Ayub minta untuk mengutuki Tuhan. Tetapi Ayub berkata kepada istrinya, "Hai, kamu itu seperti perempuan gila." Saudara, bagaimana Ayub mempertahankan hidupnya di hadapan Tuhan? Sekalipun anaknya habis, sekalipun ternaknya habis, sekalipun semuanya habis, dan bahkan dia juga mengalami sebuah penyakit yang sulit sembuh. Dan Yakobus pasal 5 ayat yang ke-11 bunyinya apa? Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ayub akhirnya mendapat berkat Tuhan 2 kali lipat. Ayub pasal 42 ayat 10, ayat 12, ayat 15, saudara bisa baca sendiri. Ayub diberkati 2 kali lipat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mempertahankan iman kita sampai kepada akhirnya? Satu, milikilah prioritas hidup yang benar. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang kedua, hidup dengan kesabaran. Belajar dari seorang petani, memiliki keteguhan hati, memiliki ketekunan dan tidak bersungut-sungut, saling mendoakan dan saling mengungkit. Yang terakhir, agar kita tetap teguh membangun kehidupan doa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam bagian ini Yakobus menyebutkan ada sebanyak 7 kali tentang doa. Doa sebenarnya hak istimewa orang percaya. Sebagai anak-anak Allah kita datang kepada Tuhan, kita menghampiri Bapa kita dengan bebas, dengan berani menyampaikan pergumulan-pergumulan hidup kita. Apapun yang kita perlukan kepada Allah, kita bebas menyampaikan. Mengapa? Karena kita anak. Alkitab berkata barang siapa menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Ada hak istimewa sebagai anak apa? Meminta kepada Bapa kita. Saudara, malaikat tidak pernah diangkat menjadi anak-anak Allah. Hanya saudara dan saya orang berdosa yang diangkat menjadi anak-anak Allah, amin. Malaikat melanggar, dibuang, saudaraku yang dikasihi. Saudara dan saya melanggar, dicari oleh Allah, dicari oleh Yesus. Ini kelebihan kita. Malaikat bukan segambar dengan Allah. Kita orang berdosa yang percaya Yesus segambar dengan Allah. Luar biasa. Posisi ini luar biasa yang harus saudara dan saya sadari. Keistimewaan kita sebagai anak diberi kesempatan untuk berdoa, untuk meminta apa saja yang kamu minta dan doakan dengan iman. Alkitab percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini luar biasa. Ada hak istimewa yang luar biasa. Doa, D-O-A. Senjata yang luar biasa. D-O-A, doa. D itu diterima. O itu oleh, A itu Allah. Jadi doa kita diterima oleh Allah. Kita berdoa, oke, doanya diterima, nanti jawabannya tunggu ya. Aku jawab iya, aku jawab tunggu dulu, atau aku jawab tidak. Tapi diterima, didengar oleh Allah. D-O-A, diterima oleh Allah doa kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yakobus memberikan contoh di sini dalam kita berdoa. Sebagai anak-anak Tuhan yang dalam mengalami kesulitan, jangan lupa kita berdoa untuk orang yang menderita, ayat yang ke-13. Kita harus mendoakan orang yang menderita. Dan kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang di antara kamu yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Mari kita saling mendoakan, saudara. Kehidupan Kristen, tanda iman Kristen kita saling mendoakan. Bukan mengutuk, bukan menyalahkan, tapi mendoakan.
Doa pun kita harus positif. Jangan mendoakan supaya orang itu sengsara. Jangan mendoakan supaya orang itu dikutuki. Tidak, mendoakan, memberikan berkat kepada orang-orang itu. Itulah sebabnya tim pastoral kita gereja ini membagikan pokok-pokok doa setiap malam. Agar seluruh jemaat berdoa setiap jam 9 malam. Setiap hari kita bagikan kepada seluruh jemaatnya. Berdoa untuk orang yang menderita. Berdoa juga untuk orang yang sakit, ayat 14-15. Kalau ada di antaramu yang sakit, baiklah memanggil para penatua jemaat. Lalu memanggil, datang, lalu mengolesi dengan minyak. Artinya apa? Dia itu karena memanggil, karena dia tidak bisa berjalan. Kalau bisa berjalan, tidak perlu dipanggil. Dan Alkitab berkata, doa yang lahir dari iman akan mendatangkan jawaban Allah luar biasa. Doa yang lahir dari iman akan mendatangkan jawaban yang luar biasa. Saudara, diberikan gambaran oleh Yakobus tentang Elia. Elia berdoa dengan iman yang sungguh-sungguh, minta agar tidak turun hujan. 3,5 tahun gak turun hujan. Luar biasa bukan? Tetapi dia juga berdoa supaya hujan turun, dan hujan turun. Saat hujan turun, tanaman bertumbuh kembali. Ini luar biasa. Kemudian yang terakhir contoh doa, agar kita terus berdoa, mendoakan orang sesat. Ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Agar orang-orang sesat itu berbalik dan bertobat sehingga dia diselamatkan jiwanya. Saudara, di tengah-tengah kita banyak orang sesat. Di tengah-tengah kita banyak orang berjalan menuju kebinasaan. Oleh karena itu kita yang telah sudah percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita beritakan kabar baik ini. Agar orang-orang luar boleh menerimanya. Karena apa? Alkitab berkata, di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Dia satu-satunya, bukan salah satu, satu-satunya juru selamat kita di dunia ini. Hanya dia, Yesus, Tuhan dan juru selamat kita. Berkali-kali saya katakan lewat mimbar itu. Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini clear, ini tuntas, ini tidak ada jalan lain kecuali hanya dia, Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudaraku, tidak ada kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi melalui doa, amin. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan melalui doa, amin. Saudaraku, marilah kita tetap setia, kita tetap bertahan, kita tetap sabar dalam situasi yang sulit seperti ini. Mengarahkan pandangan kita ke depan kepada kekekalan yang menjadi pengharapan kita. Dan pasti Allah memperhitungkan kesabaran kita, keteguhan hati kita, dan ketekunan iman kita. Mari kita tetap setia sampai akhir. Pujian ini akan mengantar kepada kita, agar kita tetap setia mengiring Yesus sampai akhir. Tentukan prioritas hidup. Yesus adalah nomor 1. Yesus adalah segala-galanya. Dan bersabarlah menghadapi segala situasi yang ada. Kita akan diantar oleh pujian ini sambil merenungkan firman Allah, introspeksi hati kita. Siapakah kita? Apakah kita memiliki iman yang sejati, iman yang bertahan sampai kepada akhirnya? Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, oh mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita yang Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, oh mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. katakan sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku
tunduk kepala kita berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa perjalanan yang kami jalani hidup ini tidak mudah. Kami tahu tantangan demi tantangan terjadi, tetapi firman Tuhan pagi ini mengingatkan kepada kami agar kami memprioritaskan hidup kami kepadamu Bapa, bukan kepada perkara-perkara dunia yang tidak pernah menjamin hidup kami. Jika kami terlena, jika kami membelokkan arah hidup kami, tegur dan ingatkan pagi ini, biarlah kami tetap sabar. Kami teguh dalam hati ya Tuhan. Dan kami tidak bersungut-sungut, tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tapi kami mendoakan dan mendoakan dan mendoakan. Bapa, terima kasih karena Tuhan mengingatkan kami agar kami memiliki kehidupan doa yang lebih intens. Karena hari-hari ini adalah hari-hari akhir. Penderitaan semakin besar, semakin sulit. Hidup kami semakin sulit. Ekonomi kami semakin sulit, tetapi kami percaya bahwa kami percaya kepada Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau selalu menyertai kami, menguatkan, meneguhkan, mengokohkan, dan memberikan pengharapan. Berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati para pemirsa yang mengikuti live streaming pada kesempatan kali ini, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Biar mereka diberkati Tuhan siapapun mereka. Kami tahu Bapa, mereka masing-masing mengalami pergumulannya sendiri. Tetapi kami percaya kepada siapa kami menaruhkan pengharapan kami, yaitu kepada Yesus yang hidup, yang memberikan jaminan kepada kami. Tidak hanya jaminan di dalam dunia, tetapi jaminan dalam kekekalan. Terima kasih Roh Kudus. Mohon ampun apabila ada dosa dan kesalahan kami. Biarlah doa permohonan ini kami naikkan kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami menaikkan ucapan syukur untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan warta sejenak. Ya. Jadi ibadah pada 10 Mei yang akan datang masih tetap beribadah secara live streaming. Bapak Ibu bisa mengikuti di YouTube maupun di Facebook dan di Instagram. Ya. Kemudian jemaat diingatkan kembali, silahkan saat saudara ingin mempermuliakan Tuhan melalui persembahan maupun persepuluhan, saudara bisa dikumpulkan lalu dibawa ke kantor gereja, atau saudara bisa transfer ke nomor rekening BCA yang tertulis di layar. Ya. Dan saudara juga bisa transaksi melalui kode barcode, ya, QRIS BCA. Ya, saudara bisa lewat OVO di sana, juga lewat yang lain di sana. Saudara bisa memberikan persembahan. Sekarang zamannya sudah canggih, jadi kita bisa melakukan hal itu. Dan kantor gereja akan tetap dibuka, ya, beberapa orang yang mengantor, ya. Saya dengan Pendeta Artinus dengan sekretaris gereja akan mengantor di gereja ini, ya, dari jam 8 sampai jam 12 siang. Dan sekali lagi, saya sebagai gembala sidang mengingatkan agar Bapak Ibu sekalian sebagai warga negara yang baik akan mentaati peraturan-peraturan pemerintah dengan cara menjaga jarak, ya, untuk tidak bergerombol-gerombol, berkelompok-kelompok, ya, berada di dalam rumah, stay di dalam rumah. Lalu kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker dalam bepergian, ya, karena ini sudah menjadi peraturan pemerintah. Cuci tangan yang baik, ya, dengan sabun dan hidup sehat, bersih, jaga ruangan, jaga lingkungan, ya. Kemudian senantiasa terus bertekun dalam doa. Mari kita terus membangun mezbah setiap keluarga-keluarga kita. Sekali lagi jangan pernah lupa kita terus berdoa, karena kekuatan kita hanya di dalam doa. Dan jangan lupa hari ini seharusnya, saya mau beritahu Bapak Ibu sekalian, seharusnya hari ini, minggu pertama ini kita ulang tahun gereja. Ya, ulang tahun gereja kita yang ke-58 tahun. Tetapi oleh karena pandemi COVID-19 ini, oleh karena corona ini, oleh karena virus ini, maka ulang tahun gereja ditiadakan. Tapi jemaat hari ini masih bisa berdoa di rumah masing-masing, yang mendoakan gereja kita, pelayanan gereja, ya, kepelayanan gereja kita ke depan, agar gereja kita tetap menjadi gereja yang diberkati Tuhan, bertumbuh, memberitakan Injil, menjangkau banyak jiwa. Dan tidak lupa saya mengucapkan selamat ulang tahun pada yang berulang tahun dalam minggu ini. Saya akan membacakan pada tanggal 4 Mei, saudari Claudia RT, selamat ulang tahun. Pada tanggal 5 Mei, Bapak Yohanes Syafkit Leong. Pada 7 Mei, Ibu Priscila Kumalawati. Tanggal 9 Mei, Bapak Stefanus Mulyadi.
Selamat berulang tahun Bapak Ibu sekalian dan Tuhan memberkati. Mari kita akhiri di dalam doa, kita bersama-sama akan masuk dalam doa syafaat dan pendeta akan memimpin. Mari kita tunduk kepala. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan izinkan kami untuk memasuki kehidupan kami, melewati hari demi hari, sekalipun kami mengalami banyak tantangan dan pergumulan, namun kami percaya kami tidak berjalan sendiri, kami berjalan bersamamu. Dan ketika kami berjalan bersama Engkau, maka ada kekuatan, ada penghiburan, ada berkat-berkat yang boleh kami terima. Tuhan, tidak lupa kami berdoa secara khusus. Di hari ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Palembang ke-58 tahun ini, sekalipun kami tidak merayakannya dengan ibadah bersama-sama dengan seluruh sidang jemaat-Mu, tapi kami mengucap syukur karena Tuhan telah menuntun perjalanan kami selama 58 tahun sampai saat ini. Dan Tuhan izinkan kami untuk membuka cabang di tempat-tempat lain, di dalam kota, di dalam provinsi, di luar provinsi. Tuhan mengizinkan kami terus untuk mengembangkan sayap iman kami, dan kami boleh menjadi saksi, menjadi berkat, memberitakan kebenaran firman Allah di mana-mana, agar banyak orang boleh mengenal dan percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hidupnya diselamatkan. Bapak, kami menyerahkan para penata layanan, kami menyerahkan tim pastoral, kami menyerahkan anggota perancang gereja. Biarlah Tuhan akan memakai terus untuk menjadi garda depan di dalam pelayanan di gereja ini. Engkau akan memakai hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta cabang yang melayani di cabang-cabang di seluruh Indonesia. Tuhan akan memberkati. Kami menyerahkan hamba-hambamu yang berada di cabang-cabang, biarlah Tuhan akan menolong memakainya. Kami tahu ini masa sulit, tapi biarlah terus Engkau akan memakai dan memberikan kekuatan iman. Begitu juga seluruh jemaat yang dilayaninya, baik di kota Palembang maupun di tempat-tempat lain. Dia, Tuhan, akan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu. Biarlah jemaat-Mu terus tekun di dalam Engkau, berpengharapan di dalam Engkau, mempertahankan iman sampai kepada akhirnya. Karena kami tahu, kami beriman kepada Tuhan yang benar. Kami beriman dan percaya kepada pribadi yang tidak salah lagi. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus yang bangkit, yang hidup, dan yang ada di dalam setiap hati kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan pemerintah kami, berkati Pak Jokowi, berkati Pak Maruf Amin dan jajaran para menteri, anggota DPR, baik pusat maupun daerah. Semua bekerja sama untuk menanggulangi COVID-19 ini, supaya semakin hari semakin berkurang, bahkan semakin hari semakin habis, dan Tuhan akan mengatakan selesai ini oleh karena kuasa-Mu sendiri. Pakai pemerintah kami menyalurkan BLT agar sampai kepada sasaran bagi orang-orang masyarakat yang memerlukan, mereka akan mendapatkan bantuan. Dan kami doakan tidak ada orang-orang yang melakukan kejahatan di tengah situasi yang sulit ini. Kami doakan ekonomi tetap Tuhan jaga dan lindungi. Harga-harga pasar Tuhan jaga dan lindungi agar tetap merata dengan baik dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Bapak. Akhirnya kami akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Biarlah Tuhan terus memberkati kami. Seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah pikiran, perasaan dan hatimu. Jalanilah kehidupanmu saat ini dengan takut akan Tuhan. Dan biarlah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan, penyertaan, pimpinan Roh Kudus menyertaimu sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya Tuhan. Amin. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna,
Bapak Ibu sidang jemaat, silakan mengambil saat teduh sejenak. Dan selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.